Dapatkan koleksi buku karya Ustadz Dr. Ariful Bahri Hafizahullahu Ta'ala. Dan miliki segera buku ulama mazhab dan manhaj. Subhanahu wa ta'ala kembali memberikan kemudahan, kesehatan kepada kita bersama, sehingga dengannya kita masih bisa duduk bersama di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah masjid yang pondasinya berlandaskan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan la masjidun ussisa 'ala taqwa, yaitu masjid yang pondasinya adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena siapapun yang berada di dalamnya, tentunya tujuan utama dan yang paling pertama adalah bagaimana mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan bagi kita bersama, seorang nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan seorang nabi yang paling cinta kepada umatnya. Dan di antara salah satunya ikhwatul Islam adalah hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Sesungguhnya setiap para nabi mereka memiliki doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah. Dan setiap para nabi dan rasul itu pula mereka sudah meminta di dunia. Artinya doa mereka sudah diminta di dunia dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa dan permintaannya, kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan berarti tidak mau mengambil jatah di dunia, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ingat akan umatnya. Maka dengan itu pula lah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wa inni ikhtabattu da'wati syafa'atan li ummati. Dan doa yang tadi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diriku, aku simpan, aku tabung di akhirat. Artinya nanti baru diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian doa tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan agar berubah menjadi syafaat, dan syafaat ini akan diberikan kepada umatnya. Fahiya nailatun insyaallah liman mata wa lam yusyrik billahi syai'a. Dan itu akan didapatkan oleh semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang meninggal dan mereka tidak mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Artinya saking sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, yang semestinya jatah Nabi di dunia, namun Nabi jadikan itu untuk umatnya. Sehingga di antara salah satu kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana Nabi bisa memberikan syafaat kepada semua umatnya tanpa terkecuali, kecuali bagi mereka yang wafat dan mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka merekalah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mendapatkan syafaat dari Nabi selama mereka tidak melakukan kesyirikan. Sebesar apapun dosa yang mereka lakukan, sebanyak apapun kesalahan yang mereka kerjakan, selama mereka beriman kepada Allah dan mereka mentauhidkan Allah dan mereka wafat dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka mereka berhak untuk menerima syafaat Nabi. Dan syafaat Nabi ini hukum asalnya adalah doa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditabung oleh Nabi dan disimpan oleh Nabi, sehingga doa ini berubah menjadi syafaat dan semua umatnya mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara salah satu bentuk agar kita senantiasa dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaat dari Nabi, adalah memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itulah Nabi menyebutkan, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salata. Sesungguhnya orang yang paling pantas terhadap diriku di hari kiamat adalah mereka yang paling banyak mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa makna paling pantas terhadap Nabi? Mereka yang paling dekat dengan Nabi, mereka yang dimudahkan urusannya oleh Allah Azza wa Jalla, mereka yang dimudahkan langkahnya masuk surga, mereka yang berhak mendapatkan syafaat dari Nabi, semuanya masuk ke dalam kalimat paling pantas terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara salah satu caranya adalah memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan yang bercerita tentang kota Madinah, kotanya Rasulullah SAW, atau keutamaan-keutamaan yang ada di dalamnya. Karena kota Madinah ini, ikhwatul Islam, merupakan kota yang paling banyak memiliki nama. Dan di antara salah satu nama yang masyhur untuk kota Madinah adalah Darul Iman. Dan itu diambil dari hadis Nabi SAW, Innal imana la ya'rizu ila al-Madinah kama ta'rizul hayyatu ila juhriha. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Maknanya, ikhwatul Islam, sesungguhnya iman itu akan kembali ke kota Madinah sebagaimana ular akan kembali ke sarangnya. Tentunya hadis ini memiliki berbagai macam makna, beraneka ragam maksudnya. Dan di antara makna yang jelas bagi kita bersama, bahwa sarangnya orang-orang yang beriman itu ada di kota Madinah. Dan pemimpinnya orang-orang yang beriman adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat cinta kepada kota Madinah, dan Nabi tidak akan pernah meninggalkan Madinah untuk selama-lamanya. Dan Nabi mendoakan penduduk Madinah agar Allah berikan keberkahan kepada mereka, agar Allah sayangi mereka, dan agar Allah Subhanahu wa taala berikan ampunan kepadanya. Makanya di antara salah satu yang harus kita perhatikan selama kita berada di kota Madinah, jauhi yang namanya kezaliman. Baik yang namanya zalim dengan lisan, dengan tulisan, dengan tangan, dengan pandangan, dengan pendengaran, dengan langkah kaki, semuanya harus kita jauhi. Karena memang Nabi SAW menyebutkan ikhwatul Islam, Allahumma man zalama ahlal Madinah wa akhafahum fa akhifhu wa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in la yaqbalu Allah minhu sarfun wa la adl. Nabi kita SAW pernah berpesan kepada kita bersama, terkhusus bagi kita yang ada di kota Madinah atau bagi kita yang berziarah ke kota Madinah. Nabi SAW menyebutkan, ya Allah, siapapun yang melakukan kezaliman atau mereka yang menzalimi penduduk Madinah atau membuat mereka menjadi takut, maka tanamkan rasa takut di dalam hatinya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in, maka untuknya laknat dari Allah, malaikat dan semua manusia. Dan yang ketiga, la yaqbalullahu minhu sarfun wala adl, dan Allah tidak menerima amal ibadah yang mereka lakukan. Apa maknanya, ikhwatul Islam? Ketika kita berada di kota Madinah, kita harus tahu bahwa di antara salah satu nama kota Madinah adalah kota Al-Mahfudhah. Di antara salah satu nama kota Madinah adalah Al-Mahfudhah. Karena memang kota Madinah, dan kita ulang dan kita selalu mengulangnya, memiliki nama yang beragam dan banyak namanya, dan setiap nama memiliki makna di dalamnya. Salah satunya adalah Al-Mahfudhah, karena memang Al-Mahfudhah itu artinya daerah yang dijaga, dan memang Allah menjaga daerah ini. Kemudian yang kedua, Al-Habibah, artinya daerah yang dicintai, karena wajib bagi kaum muslimin untuk mencintai daerah yang dicintai oleh Nabi SAW. Dan Nabi mencintai Madinah, maka wajib bagi kita mencintai kota Madinah. Kemudian Darul Iman. Darul Iman sebagaimana hadis yang tadi telah kita sebutkan, Nabi mengatakan, innal imana la ya'rizu ilal Madinah kama ta'rizul hayyatu ila juhriha. Sesungguhnya iman itu akan kembali ke kota Madinah, sehingga Madinah disebut dengan Darul Iman. Madinah juga disebut dengan Darul Hijrah. Makanya orang-orang yang datang ke kota Madinah disebut dengan muhajirin. Kemudian Madinah juga disebut dengan Tabah, sebagaimana hadis Nabi SAW, innallaha sammal madinata Tabah. Sesungguhnya Allah yang menamakan kota Madinah dengan Tabah. Tabah itu artinya kebaikan, karena memang tidak ada yang datang ke sini kecuali menginginkan ibadah dan kebaikan. Maka Madinah disebut dengan Tabah atau disebut dengan Tibah. Kemudian begitu juga Madinah disebut dengan Al-Qaryah, sebagaimana hadis Nabi SAW, umirtu biqaryah, aku diperintahkan untuk datang ke sebuah daerah. Apa makna daripada qaryah? Yaitu kota Madinah. Ta'kulul qura. Kemudian Madinah juga disebut dengan akalatul qura, karena Madinah itu adalah Madinah yang akan memakan daerah-daerah yang lainnya.
Apa makna memakan daerah-daerah yang lainnya? Tidak ada satupun orang yang berada di ujung dunia kecuali mereka pasti menginginkan untuk datang ke kota Madinah. Sehingga Madinah seolah-olah memakan daerah-daerah yang ada, artinya memanggil siapapun yang ada di belahan dunia, baik di timur, di barat, di utara, di selatan, maka mereka ingin datang ke kota Madinah, beribadah di dalam Masjid Nabawi, berziarah ke perkuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Madinah juga disebut dengan Dzatun Nakhlin, yaitu daerah yang memiliki kekhususan pohon kormanya. Sebagaimana Madinah juga disebut dengan Darul Abrar, Darul Akhyar, yaitu tempat orang-orang yang ingin melakukan perubahan dalam hidupnya, orang-orang yang ingin memperbaiki kesalahannya, orang-orang yang ingin kembali dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu semuanya adalah nama-nama yang ada pada kota Madinah beserta maknanya. Dan setiap nama dari kota Madinah punya makna secara khusus atau memiliki makna. Dan kenapa Madinah dinamakan dengan nama-nama tersebut? Siapa yang hafal nama kota Madinah? Tadi kita menyebutkan 7 ya. Baik. Siapa yang bisa menyebutkan 5 dan artinya? Baik, silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama Darul Iman, artinya Darul Iman apa artinya? iman akan kembali ke Madinah. Iman akan kembali ke kota Madinah. Siapa yang mengatakan iman akan kembali ke kota Madinah? Dari hadis Nabi SAW. Dari hadis Nabi, siapa yang meriwayatkannya? Dari Imam Bukhari. Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari sahabat siapa? Sahabat lupa. Tanya pertanyaan orang diuji tesis ya. Baik, yang lain. Yang kedua, Al-Mahfuzah, Al-Mahfuzah. Apa arti Al-Mahfuzah? daerah yang dijaga. Daerah yang dijaga. Siapa menjaganya? Allah Subhanahu Allah Subhanahu wa taala. Melalui apa Allah menjaganya? malaikat. Baik, yang ketiga. Al-Uhibbullah. Hah? Bukan. Tobah, Thabah. Kenapa dinamakan dengan Thabah? daerah yang kebaikan. Daerah kebaikan. Siapa yang menamakan Madinah dengan Thabah? Rasulullah. Rasulullah. Baik, salah. Baik, yang lain. Yang keempat, Allah yang menamakan Madinah dengan Thabah. Baik, yang keempat. Baru 3 ya. Baik, yang keempat. Darul Abror. Darul Abrar. Mengapa disebut dengan Darul Abrar? Orang yang ingin perubahan dalam dirinya. Orang yang ingin melakukan perubahan dalam dirinya. Kenapa disebut dengan Darul Abrar? Orang-orang yang ingin memperbaiki diri. Orang-orang yang memperbaiki dirinya. Baik, yang kelima. Darul Hijrah, Darul Hijrah. Kenapa disebut dengan Darul Hijrah? tempat orang berhijrah. Karena memang di sini ada tempat orang berhijrah. Masya Allah. Ini sudah ada Pak? Sudah ada? Apa tadi? Yang ini? Belum. Baik, Masya Allah. Sehat sekali ya, Masya Allah. Itu adalah di antara nama-nama kota Madinah. Dan salah satu nama kota Madinah yang tadi kita sebutkan di Ikhwatul Islam adalah Darul Iman. Makanya wajar kalau seandainya kita lihat di sini banyak masjid namanya Darul Iman, hotel namanya Darul Iman, banyak hal yang namanya Darul Iman. Darul Iman itu adalah nama lain daripada kota Madinah. Jadi Madinah itu sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, itu kota yang paling banyak memiliki nama. Sehingga sebagian para ulama menyebutkan dia memiliki lebih daripada 100 nama. Karena biasanya kaidah di dalam bahasa Arab Ikhwatul Islam, semakin banyak namanya berarti semakin menunjukkan kemuliaan pada dirinya atau pada daerah tersebut. Makanya semakin banyak punya nama, semakin bagus. Sehingga begitu juga Nabi SAW memiliki nama yang banyak. Karena Nabi adalah orang yang paling mulia. Dan zat yang paling mulia adalah, apa zat yang paling mulia? Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa nama Allah Subhanahu wa ta'ala? 99 ya. Nama kota Madinah lebih dari 100. Nama Allah 99. Betul nih. Nama kota Madinah lebih dari 100. Nama Allah 99. Berarti lebih mulia kota Madinah. Silakan tanggung jawab, tidak menjadi masalah. Bisa dipahami? Karena keedahnya ikhwatul Islam, semakin banyak namanya semakin mulia. Dan zat yang paling mulia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya kota Madinah saja lebih namanya dari 100, apakah mungkin Allah punya 99 saja? Bisa dipahami pertanyaannya? Paham atau tidak? Yang tidak paham silakan tanya. Makanya ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama tidak terhitung jumlahnya. Karena kalau kita batasi nama Allah, berarti Allah terbatas kemuliaannya. Dan Allah tidak pernah terbatas kemuliaannya. Zat yang maha sempurna. Dan kalimat sempurna adalah yang tidak ada batasannya.
Sedangkan yang 99 itu ikhwatul Islam, supaya kita tidak salah kaprah, 99 itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Artinya Allah beritahukan kepada kita 99 nama, karena dengan nama inilah kita bisa mengenal Allah Azza wa Jalla. Dari mana kita tahu kalau Allah itu Maha Pengampun? Kecuali dari namanya Ghaffar. Dari mana kalau kita tahu Allah itu yang memberikan rezeki? Kecuali dari namanya Razzaq. Dari mana kita tahu Allah Subhanahu wa taala Maha Mulia? Kecuali dari Karim. Jadi Allah memberitahukan kepada kita sebahagian kecil daripada nama dan sifatnya. 99 bukan jumlah bilangan nama Allah Subhanahu wa taala. Allah punya nama tidak terhitung. Makanya ada di dalam sebuah kalimat di ikhwatul Islam, kalimat ini disebut dengan kalimat curhat. Bagi kita yang ingin curhat, maka ini kalimatnya. Tapi bukan curhat di media sosial ya. Curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang tidak tahu curhat kepada Allah, maka mereka akan curhat kepada manusia. Maka tentunya semakin kita curhat kepada Allah, semakin kita mengagungkan Rabbul Izzati wal Jalalah. Di antara salah satu kalimatnya ikhwatul Islam, Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi 'ilmi al-ghaib 'indak an taj'al al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jilaa huzni wa dhihaba ghammi wa hammi. Ada yang hafal? Kalau tidak hafal, kenapa tidak dicatat? Kan itu pertanyaannya. Atau kenapa tidak direkam? Karena ini merupakan curhatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi saya tidak mau mengulangnya. Nah, dicari sendiri. Tidak semuanya gratis ya. Tapi ikhwatul Islam, di antara salah satunya ini dia, Allahumma inni abdu. Ya Allah, sesungguhnya aku ini adalah hambamu. Wa ibnu abdik, anak daripada hambamu. Karena kita semuanya statusnya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Abdun. Abdun di dalam bahasa Arab itu Bapak Ibu, ikhwatul Islam, para tamu-tamu Allah rahimani wa rahimakumullah, abdun di dalam bahasa Arab itu artinya budak. Abdun, budak. Dan tentunya kita adalah budaknya Allah Subhanahu wa taala, dan kita bangga menjadi budaknya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nama yang paling dicintai oleh Allah adalah nama yang ada perbudakan di dalamnya. Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Aziz, Abdul Ilah, Abdun. Kemudian karena itu merupakan di antara bahasa curhat kita kepada Allah, Allahumma inni abduk, saya ini adalah hambamu ya Allah. Wa ibnu abdik, wa ibnu amatik, nasiyati biyadik, ubun-ubunku berada di tanganmu. Adlun fiya qada'uk, sesungguhnya ketentuanmu sangat adil terhadap diriku. As'aluka bikulli ismin huwa lak, ya Allah, aku meminta kepadamu dengan semua nama yang kau miliki. As'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak, yang mana nama tersebut engkau yang memberikan nama terhadap dirimu sendiri. Karena kita tidak tahu tentang Allah kecuali Allah yang telah memberitahukan kepada kita tentang dirinya. Kita tidak akan kenal Allah kecuali Allah mengenalkan dirinya kepada hambanya. As'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak, engkau namakan dirimu dengan nama-nama tersebut. Au anzaltahu fi kitabik, atau yang engkau sebutkan dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi. Au anzaltahu fi kitabik, au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau yang engkau ajarkan kepada sebagian hambamu. Au ista'sarta bihi fi 'ilmi al-ghaib 'indak, atau sesuatu yang kau sembunyikan. Itulah nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberitahukan namanya, atau Allah yang menamakan dirinya dengan nama tersebut. Bisa jadi Allah sampaikan dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, Allah ajarkan kepada sebagian manusia, atau Allah simpan pada dirinya. Artinya Allah memiliki nama yang tidak terbatas jumlahnya. Yang 99 itu Bapak Ibu ikhwatul Islam, yang 99 itu adalah bonus dari Allah, cara Allah memudahkan kita untuk memperkenalkan dirinya kepada hambanya. Makanya Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama yang apabila kita menghafal dan mengamalkannya, dakhalal jannah, maka mereka pun masuk ke dalam surga. Sama ikhwatul Islam, kita mengatakan, saya memiliki uang 99 juta yang akan saya sedekahkan. Apakah kita tidak memiliki uang yang lain? Nah, bagaimana? Kita punya tidak uang yang lain? Lebih banyak daripada itu ikhwatul Islam. Tidak mungkin kita bersedekah 99 juta kecuali di dalam saku kita 99 M. Itulah istilahnya, dan itu baru pada manusia.
Begitu juga kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah memiliki nama yang tidak terbatas. 99 itu hadiah dari Allah kepada kita agar kita mudah menghafalnya, agar kita mudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Artinya ikhwatul Islam, Allah adalah zat yang maha sempurna, yang memiliki nama-nama yang paling mulia. Karena itu merupakan kaedah di dalam bahasa. Setiap menunjukkan sesuatu itu mulia, maka memiliki nama yang sangat banyak sekali, dan di antara salah satunya adalah kota Madinah. Makanya para ulama menyebutkan Madinah lebih daripada 100 nama. Ada yang menyebutkan 94 nama, ada yang menyebutkan 95 nama, dan itu semua menunjukkan kelebihan dan kemuliaan yang ada pada kota Madinah. Dan salah satu namanya ikhwatul Islam adalah Darul Iman. Sebagaimana hadis yang tadi kita telah sebutkan, Innal imana la ya'risu ilal Madinah. Sesungguhnya iman itu akan kembali ke kota Madinah, sebagaimana ular akan kembali ke sarangnya. Dan kita tahu ikhwatul Islam, iman itu adalah amalan saleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kesyirikan dan kekufuran adalah amal buruk yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jikalau kita disebutkan dengan status beriman, maka itu merupakan kemuliaan yang luar biasa dari Allah Azza wa Jalla. Karena kaum muslimin, mereka memiliki 3 tingkatan. Sebagaimana hadis yang dibawakan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Seorang muslim, mereka punya 3 tingkatan. Yang pertama, mereka disebut dengan muslim. Yang kedua, mereka disebut dengan mukmin. Yang ketiga, mereka disebut dengan muhsin. Orang muslim belum tentu mukmin, belum tentu muhsin. Tapi orang mukmin sudah pasti mereka muslim, tapi belum tentu mereka muhsin. Dan orang muhsin sudah pasti mukmin, sudah pasti muslim. Bisa dipahami? Jadi tingkatannya itu ikhwatul Islam, yang paling bawah itu adalah muslim, pertengahan adalah mukmin, yang paling tinggi adalah muhsin. Orang muslim, tidak semua muslim disebut dengan mukmin. Orang muslim ini belum tentu mukmin, apalagi muhsin. Tapi orang mukmin sudah pasti muslim, belum tentu muhsin. Tapi orang muhsin sudah pasti mukmin, sudah pasti muslim. Makanya itu tingkatan di dalam agama, tidak ada yang lainnya. Kalau seandainya kita ingin melihat bagaimana kadar keimanan kita, bagaimana ketaatan kita kepada Allah, maka dari situlah kita akan bisa mengetahui siapa diri kita ini. Apakah kita seorang muslim, atau kita seorang mukmin, atau kita seorang muhsin? Bagaimana cara kita menentukannya? Mudah sekali ikhwatul Islam. Sebagian orang menyebutkan, kalau seandainya kita ingin menentukan diri kita ini muslim atau seorang mukmin, karena biasanya yang sulit itu adalah antara muslim dengan mukmin, tapi tingkatan yang paling tinggi itu adalah muhsin. Kalau sudah muhsin itu ikhwatul Islam, itu adalah mereka-mereka yang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhsin namanya. Mereka yang betul-betul hidupnya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan para nabi dan para rasul, mereka itu adalah semuanya adalah orang-orang yang muhsin. Sedangkan kita ikhwatul Islam antara mukmin dengan muslim. Dan kebanyakan kaum muslimin, mereka itu adalah muslim, bukan mukmin. Dan di antara contoh yang paling mudah agar kita bisa membezakan mana mukmin mana muslim, sebagaimana disebutkan oleh salah seorang ulama yang berasal dari kita selalu menyebutkan kalimat ini. Salah seorang ulama yang berasal dari Nusantara, kalau kalian ingin mengetahui siapa mukmin, siapa muslim, maka lihatlah. Kalau ada yang namanya Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha, semua yang hadir adalah orang-orang muslim. Makanya sebagian para ulama menyebutkan hari raya itu wajib bagi kita menghadirinya, karena itu adalah derajat terakhir, itu adalah seorang muslim. Berarti kalau kita tidak menghadirinya, berarti keluar dari keislaman. Artinya Islam apa yang mereka punya kalau seandainya mereka tidak hadir hari-hari besar kaum muslimin, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha? Semua yang hadir, yang ikut, semua mereka adalah orang-orang muslim. Tapi kalau seandainya kalian ingin mengetahui orang-orang mukmin, maka perhatikanlah mereka sholat subuh berjamaah bersama kaum muslimin. Kita bagaimana? Silakan jawab sendiri-sendiri sesuai dengan amal yang kita lakukan. Kalau kita belum bisa hadir sholat berjamaah subuh bersama kaum muslimin, jangan katakan kita masih orang yang beriman, tapi status kita masih orang yang muslim. Bisa dipahami? Artinya ikhwatul Islam itu merupakan di antara cara kita membezakan antara mukmin dengan muslim. Karena seorang mukmin itu mereka memiliki ketaatan yang berlebih daripada sekedar muslim sahaja. Nah, di antara salah satu keutamaan bagi kita yang ada di kota Madinah, Allah Subhanahu wa taala panggil kita dengan kalimat iman. Artinya kita bukan muslim,
Tapi kita dipanggil oleh Allah dengan kalimat yang lebih tinggi daripada kalimat muslim. Makanya Allah mengatakan atau Nabi menyebutkan, innal imana la ya'rizu ilal Madinah. Sesungguhnya iman itu akan kembali ke kota Madinah. Apa maknanya ikhwatul Islam? Iman akan kembali ke kota Madinah. Para ulama menyebutkan karena memang Madinah itu adalah sarangnya orang-orang yang beriman. Dan pemimpin orang-orang yang beriman adalah baginda Rasulullah SAW. Kemudian mereka yang beriman itu adalah para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum, dan banyak di antara mereka yang wafat di kota Madinah. Kemudian siapa lagi orang-orang yang beriman? Di antara salah satu orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka bisa datang ke kota Madinah. Makanya kedatangan kita ke kota Madinah ikhwatul Islam seolah-olah Allah ingin memanggil kita dengan kalimat iman. Kalau sudah dipanggil dengan kalimat iman, berarti Allah menginginkan kita ada perubahan dalam hidup. Kita harus melakukan sesuai dengan kadar keimanan itu sendiri, agar supaya nanti kita tidak berada di bawah level Islam, tapi kita berada di level iman. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Karena sebagian para ulama menyebutkan sesungguhnya iman itu akan kembali ke kota Madinah. Mengapa demikian? Karena tidak satupun orang yang datang ke kota Madinah kecuali karena iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang dari arah manapun, yang membuat mereka termotivasi datang ke kota Madinah adalah karena iman mereka kepada Allah. Dan dikala mereka berada di kota Madinah, maka iman mereka akan naik. Bagaimana iman mereka naik? Salah satu buktinya adalah dengan ibadah salat. Makanya kaum muslimin dikala mereka berada di kota Madinah, yang paling harus mereka jaga adalah ibadah salatnya. Mungkin kita di sini 4 hari atau 5 hari atau 10 hari misalnya, maka jangan pernah absen kita melaksanakan sholat berjamaah bersama kaum muslimin. Makanya ada hadis ikhwatul Islam, dan itu bisa kita manfaatkan dan bisa kita lakukan. Barang siapa yang bisa melaksanakan sholat bersama imam 40 hari, atau yang kita kenal dengan kalimat arba'in, dan inilah arba'in yang sesungguhnya. Barang siapa di antara kaum muslimin yang mana mereka menjaga arba'in 40 hari 40 malam, mereka sholat bersama imam, artinya mereka tidak lupa sholat berjamaah, bukan sholat di rumah tapi sholat berjamaah bersama kaum muslimin, maka Allah hilangkan kemunafikan di dalam hatinya dan Allah jauhkan wajahnya dari api neraka. Artinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Dan dikala kita berada di kota Madinah, itu adalah cara Allah menginginkan kita dikarantina di dalamnya. Karena dikala kita berada di sini, kita tidak akan terlambat sholat berjamaah, kita tidak akan pernah absen sholat subuh, apalagi sholat subuh, sholat yang biasanya ditinggalkan oleh kaum muslimin. Nah, dikala nanti kita pulang ke kampung halaman ikhwatul Islam, jaga ini semuanya agar kita selalu menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah tujuan bagi kita datang ke kota Madinah. Makanya Madinah disebut dengan Darul Iman, yaitu daerah yang akan menanamkan keimanan, yang membuat kita semangat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan semangat beribadah kepada Allah. Karena kita selalu mengatakan bahwa ibadah yang kita lakukan ini ikhwatul Islam, atau yang kita kenal dengan ibadah umrah, itu adalah ibadah yang Allah hadiahkan kepada kita bersama. Sebenarnya ibadah umrah itu tidak berat. Ibadah umrah itu ikhwatul Islam cuma 1 hari. Tapi yang paling berat itu adalah bagaimana mempertahankan ibadah umrah tersebut sampai kita mati, sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah dikala kita melaksanakan ibadah yang mulia ini, ya Allah berikan kepadaku umrah yang mabrurah. Ya Allah berikan kepada kami umrah yang mabrurah, dan semoga Allah berikan kepada kita umrah yang mabrurah. Tapi pertanyaannya ikhwatul Islam, apa itu mabrurah? Tentunya kita bertanya, apa itu mabrurah? Dan kenapa disebut dengan mabrurah? Kenapa dikatakan dengan mabrurah? Mabrurah itu diambil dari kata-kata birrun. Mabrurah itu artinya ikhwatul Islam adalah mendatangkan kebaikan dalam kehidupan. Makanya tanda orang yang haji mabrur, tanda orang yang melaksanakan umrah mabrurah itu bukan di sini. Di sini dikala kita beribadah itu biasa-biasa saja. Kenapa biasa-biasa saja? Karena semua orang di sini beribadah kepada Allah. Daerahnya mendukung kita beribadah kepada Allah. Di sini kita tidak bekerja, di sini kita beribadah, betul-betul meluangkan waktu beribadah kepada Allah. Yang tidak biasa itu adalah orang yang tidak beribadah, itu yang tidak biasa. Tapi kalau kita beribadah di sini itu perkara yang biasa, karena sahabat-sahabat kita mendukung, daerah kita juga mendukung, pahala juga mendukung, semuanya mendukung kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla.
Sehingga tanda orang yang mendapatkan mabrurah itu ikhwatul Islam bukan di sini, tapi setelah mereka meninggalkan daerah ini baru mereka diuji mereka itu umrahnya mabrurah atau tidak. Karena mabrurah itu artinya umrah yang akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupannya. Kalau selama ini mereka masih bolong-bolong solat berjamaahnya, kemudian sepulangnya dia melaksanakan ibadah umrah, maka itulah umrah yang mabrurah. Jadi umrah yang mabrurah itu tandanya amal, bukan tandanya fisik. Makanya peci yang berwarna putih itu ikhwatul Islam tidak pernah menandakan haji mabrur atau umrah yang mabrurah. Kita mau dipanggil, kita mau pakai peci putih, peci oranye, peci hitam, terserah, bukan itu tandanya. Dan jangan pernah dijadikan itu sebagai tanda. Makanya terutama orang yang melaksanakan ibadah haji atau melaksanakan ibadah umrah, jangan pernah marah kepada orang kalau seandainya orang panggil kita dengan nama, jangan kita marah kepadanya. Misalnya namanya Ahmad, kemudian pulang dari haji, pulang dari umrah dipanggil lagi, Pak Ahmad apa kabarnya? Dia pun merasa jengkel. Tidakkah kamu tahu peci putih ini mahal harganya? Contoh misalnya. Tidak demikian ikhwatul Islam. Tapi yang menentukan adalah bagaimana ibadah yang kita lakukan dikala kita sampai ke kampung halaman. Yang tadi masih suka menyakiti hati istrinya, berhenti. Yang tadi masih suka kasar mulutnya, berhenti. Yang tadi masih durhaka kepada orang tuanya, berhenti. Yang tadi masih memakan harta riba, berhenti. Yang tadi masih menyakiti tetangganya, sudah habis. Itu baru menandakan hajinya atau umrahnya mabrurah. Tapi kalau seandainya pulang dari sini, kemudian kita pulang ke kampung halaman, kita tinggalkan, baru saja kita meninggalkan tanah haram Makkah Madinah, maka yang pertama kali diuji kaum muslimin itu adalah ibadah salatnya. Bisa jadi misalnya kalau mereka pulang ke kampung halamannya, mereka salat di pesawat misalnya. Banyak di antara kaum muslimin baru saja pulang dari ibadah haji, baru saja pulang dari ibadah umrah, lupa atau lalai dalam melaksanakan ibadah salatnya. Terutama dikala mereka berada di pesawat atau dikala mereka berada di kampung halamannya, lalai semuanya. Apalagi yang perempuan misalnya, karena dandanannya terlalu bagus, takut beruduk misalnya. Itu semuanya adalah tanda orang yang tidak mabrurah umrah atau ibadah hajinya. Karena mabrurah itu ikhwatul Islam diambil dari kata-kata mabrurah. Mabrurah itu diambil dari kalimat birrun. Birrun itu artinya mendatangkan berlaku baik, berbuat kebaikan. Mabrurah artinya umrah yang akan membuat kita melakukan kebaikan dikala kita meninggalkan tanah haram Makkah dan Madinah. Oleh karenanya ikhwatul Islam, ternyata ibadah umrah itu agar kita diampunkan dosanya, dihilangkan kefakiran dari diri kita, dilancarkan urusannya, tidak lain tidak bukan adalah bagaimana kita berusaha menjadikan umrah ini memberikan perubahan dalam kehidupan. Maka selalu kita berdoa kepada Allah dan semoga Allah memberikan kepada kita bersama umrah yang mabrurah. Amin amin ya rabbal alamin. Tadi ikhwatul Islam, kemudian kita kembalikan kepada kota Madinah. Di antara salah satu namanya adalah Darul Iman. Kenapa disebut dengan Darul Iman? Karena memang memberikan keimanan. Dan salah satu bentuk keimanan tersebut adalah dengan ibadah salat. Makanya hadis yang selalu kita bacakan ikhwatul Islam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi ma siwahu illa al-masjidil haram. Orang yang salat di dalam Masjid Nabawi lebih mulia, lebih baik, lebih afdal dibandingkan dengan 1000 salat kalau seandainya dibandingkan dengan tempat yang lainnya, kecuali Masjidil Haram yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Dan Nabi SAW mengatakan ikhwatul Islam, orang yang salat di sini lebih mulia daripada 1000, bukan 1000. Lebih afdal daripada 1000, bukan 1000. Di dalam riwayat yang lain, di dalam hadis yang dibawakan oleh Imam Hafiz Al-Maqdisi di dalam kitabnya Fadlul Syam atau Fadlul Baitul Maqdis, beliau menyebutkan sebuah hadis yang sangat luar biasa. Barang siapa yang salat di Baitul Maqdis di Masjidil Aqsa, maka mereka akan mendapatkan pahala lebih daripada 50.000. Barang siapa yang salat di Masjid Nabawi, maka mereka akan mendapatkan pahala lebih daripada 50.000. Dan barang siapa yang salat di Masjidil Haram Makkah, mereka akan mendapatkan pahala lebih daripada 100.000. Artinya pahala salat di sini adalah pahala yang tidak pernah diberikan batasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah memberikan peluang bagi kita bersama. Siapapun di antara mereka yang bagus ibadah salatnya, tumakninahnya, kekhusyukannya, kehadiran hatinya, maka semakin besar pula pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. 1000 itu ikhwatul Islam kadar minimal. Artinya siapapun yang melakukan salat di sini minimal mereka akan mendapatkan lebih daripada 1000. Sedangkan maksimalnya kita tidak tahu. Karena ibadah salat ini adalah ibadah yang paling berat. Dan ibadah salat ini ikhwatul Islam
erat hubungannya dengan kesabaran. Makanya orang yang tidak sabar dalam sholat, mereka tidak akan pernah khusyuk sholatnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wasta'inu bisabri wassalah. Antara sabar dengan salat itu tidak dipisahkan. Dan kita tahu ikhwatul Islam, orang yang sabar itu satu-satunya pahala yang tidak diberikan batasan. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan memberikan pahala kepada mereka yang sabar. Sabar dalam ibadah dan sabar dalam salat tanpa ada batasannya. Makanya orang yang salat di dalam Masjid Nabawi bukan 1000 pahalanya, lebih daripada 1000. Di dalam riwayat yang lain lebih daripada 50.000. Artinya itu merupakan peluang bagi kita bersama untuk mendapatkan keutamaan yang mulia dijanjikan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan itu masuk semuanya, semua ibadah salat. Kemudian illal Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Nah, kemarin kita telah menyebutkan ikhwatul Islam kalimat Al-Masjidil Haram dengan kalimat Masjid Nabawi. Karena Al-Masjidil Haram disebut dengan Al-Masjidil Haram tidak pernah dinasabkan kepada siapapun. Sedangkan masjid ini dinasabkan kepada Nabi SAW. Makanya di Masjid Nabawi namanya adalah Masjid Nabi, atau namanya adalah Masjid Nabawi. Kenapa disebut dengan Masjid Nabawi? Karena memang Nabi yang pertama kali membangunnya, dan memang Nabi yang pertama kali melakukan perluasan di dalamnya. Sehingga siapapun yang berada di Masjid Nabawi, baik itu masjid yang dibangun oleh Nabi, atau masjid yang dilakukan perluasan oleh Nabi, atau masjid yang dilakukan perluasan oleh siapapun yang datang setelahnya, maka semuanya masuk ke dalam kategori Masjid Nabawi. Dan itu cukup hanya di Masjid Nabawi saja. Sedangkan kalimat Al-Masjidil Haram itu adalah sifat. Kalau Masjid Nabawi itu adalah mudhafun ilaih, disandarkan kepada Nabi. Ini adalah Masjid Nabi. Kalau Masjidil Haram bahasanya adalah Al-Masjidil Haram, sifat, atau kalau bahasa Arabnya na'at dan man'ut, atau sifat dan mausuf. Artinya Masjidil Haram. Nah, Masjidil Haram itu ikhwatul Islam diambil dari dua kalimat. Yang pertama diambil dari kalimat masjid, yang kedua diambil dari kalimat haram. Artinya masjid yang haram. Dan kita tahu masjid di Makkah Al-Mukarramah, masjid itu ikhwatul Islam, masjid itu adalah semua bumi Allah. Masjid itu adalah semua bumi disebut dengan masjid. Al-ardu kulluha masajid. Bumi Allah ini semuanya adalah masjid. Bumi Allah ini semuanya adalah masjid. Apa makna masjid? Bebas bagi kita untuk bersujud, bermohon, berdoa kepada Allah dimanapun kita berada. Kemudian kita ingin salat, kita ingin berzikir, kita ingin beribadah, tidak menjadi masalah. Kecuali di perkuburan dan di tempat kita buang hajat, di tandas, WC, toilet dan yang semisalnya. Dua ini tidak dibolehkan. Tapi selebihnya maka diizinkan. Karena Nabi menyebutkan al-ardu kulluha masajid. Bumi Allah semuanya adalah masjid. Nah, kemudian Al-Masjid Al-Haram. Al-Masjid Al-Haram. Masjid itu umum. Al-Haram dibatasi. Artinya semua daerah haram, maka itu adalah Masjidil Haram. Bisa dipahami? Paham atau tidak? Kita ulang lagi ikhwatul Islam. Kalimat Al-Masjidil Haram diambil dari dua bahasa. Yang pertama diambil kalimat masjid. Artinya semua dunia ini, semua bumi Allah masjid. Tapi diikat dengan kalimat Al-Haram, Al-Masjidil Haram. Dikala diambil kalimat haram, berarti keharaman khusus tanah haram yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Dan tanah haram yang ada di Makkah itu ikhwatul Islam, itu keharamannya luar biasa. Allah yang mengharamkannya. Semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, tidak ada campur tangan manusia di dalamnya. Artinya Allah sudah tahu kalau daerah ini adalah daerah yang barokah, daerah yang mulia, yang akan mengundang pahala yang luar biasa di dalamnya. Sehingga kalimat Al-Masjidil Haram agar kita tahu makna hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW, orang yang salat di dalam Masjid Nabawi lebih mulia daripada 1000, kecuali Masjidil Haram. Dan orang yang salat di Masjidil Haram lebih afdal dibandingkan dengan 100.000. Artinya itu puncaknya. Tapi Nabi tetap mengatakan lebih afdal dibandingkan dengan tempat yang lainnya. Lebih afdal dari 100.000. Lebih afdal daripada 100.000. Dan ikhwatul Islam, kita kembalikan lagi dari kalimat Al-Masjidil Haram. Makanya kalimat Al-Masjidil Haram ini sifat dan mausuf atau na'at dan man'ut. Karena masjid itu semuanya adalah bumi Allah Azza wa Jal, dan Al-Haram itu semuanya adalah tanah haram. Artinya semua tanah haram yang ada di Makkah Al-Mukarramah maka dinamakan dengan kalimat Al-Masjidil
haram. Dan itulah keberuntungan bagi kita yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Di bagian manapun kita salat ikhwatul Islam, baik di bagian masjidnya atau di luarnya, maka kita akan mendapatkan pahala yang sama, yaitu sama-sama lebih daripada 100.000 selama mereka berada di dalam batasan-batasan tanah haram. Walaupun antara 100.000 dengan mereka yang berjuang ke masjidnya atau mereka yang berada di luarnya tentunya tidak sama, tapi semua lokasi ini disebut dengan kalimat Al-Masjidil Haram. Dan kemarin di Ikhwatul Islam kita menceritakan, yaitu dikala terjadi perjanjian Hudaybiyah. Dikala terjadi perjanjian Hudaybiyah, dan ini diantara dalilnya mengapa Al-Masjidil Haram yang ada di Mekah itu mencakup semua tanah haram yang ada di sana, bukan hanya bagian masjid sahaja, tapi semuanya. Salah satu buktinya ada dikala terjadi perjanjian Hudaybiyah ketika pertama kali Nabi melaksanakan ibadah umrah. Dan kemarin kita telah menceritakan ketika Nabi melaksanakan ibadah umrah, maka Nabi dihalangi oleh orang-orang musyrikun. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan humul ladzina kafaru wa sadduqum 'anil masjidil haram. Mereka itu menghalangi kamu untuk memasuki Masjidil Haram. Padahal orang-orang musyrikun menghalangi Nabi di mana? Ketika Nabi ingin pergi ke Mekah Al-Mukarramah, di mana orang-orang musyrikun menghalangi Nabi? Di Hudaybiyah. Bisa dipahami? Jadi orang-orang musyrikun ikhwatul Islam dipimpin oleh Amr bin As, dipimpin oleh Khalid bin Walid, dan kedua orang sahabat ini, dari situlah mereka memulai keislamannya. Dari situlah mereka mulai mendapatkan cahaya Islam. Dikala mereka menghalangi Nabi SAW, kemudian terjadi perjanjian, dan di antara salah satu isinya adalah perjanjian damai. Kemudian ikhwatul Islam dikala berdamai, maka Khalid melihat bagaimana kaum muslimin mereka salat berjamaah, sehingga pernah ikhwatul Islam Khalid dikala kaum muslimin melakukan salat zuhur, karena keedahnya barang siapa yang melakukan perjalanan lebih daripada 4 hari, tidak termasuk hari kedatangan, tidak pula termasuk hari keberangkatan, lebih daripada 4 hari, maka mereka statusnya adalah sebagai orang yang mukim. Karena kita itu statusnya ada 3, ada mukim, ada muwatin, ada musafir. Musafir orang yang safar. Mukim itu artinya orang yang tinggal dalam suatu daerah dan dia bukan penduduk aslinya. Kemudian muwatin adalah orang yang tinggal dalam suatu daerah dan dia penduduk aslinya, disebut dengan muwatin. Mukim dengan muwatin hukumnya sama. Mukim dengan muwatin itu orangnya sama. Makanya apabila ada orang yang pergi ke suatu daerah dan menjadikan daerah itu sebagai tempat tinggalnya, tidak boleh bagi mereka menjamak dan mengqasar salatnya kalau status mereka mukim, kecuali kalau mereka tidak tahu berapa lama mereka di sana. Misalnya mereka terdampar di mana, misalnya terdampar di Qatar misalnya, terdampar di sana misalnya, atau di Kuwait misalnya. Kemudian mereka tidak tahu berapa lama mereka akan di sana. Maka kalau mereka menjamak dan mengqasar tidak menjadi masalah. Tapi rata-rata kaum muslimin dikala mereka melakukan perjalanan, pasti mereka tahu sampai berapa mereka akan di sana, berapa hari, berapa lama, sesuai dengan jadwalnya masing-masing. Maka pilihan kita hanya 2 saja. Mukim dengan muwatin itu sama. Yang berbeza itu adalah musafir. Nah, musafir itu ikhwatul Islam, sebenarnya ada perbezaan para ulama, tapi untuk memudahkan bahwa kita dihitung sebagai orang musafir kalau kita melakukan perjalanan lebih daripada 4 hari atau kurang daripada 4 hari, tidak termasuk hari keberangkatan dan tidak pula termasuk hari kedatangan, maka itu disebut dengan musafir. Kalau dalam keadaan musafir, maka silakan kita menjamak dan mengqasar. Kalau kita tidak menemukan kaum muslimin melakukan salat berjamaah, tapi orang yang musafir kemudian tiba-tiba mereka menemukan kaum muslimin melaksanakan salat berjamaah, maka salatlah bersama kaum muslimin. Bisa dipahami ya? Nah, begitu juga dengan Nabi SAW. Dikala Nabi SAW berada di sana, maka Nabi SAW melakukan salat. Salah satu salat yang dilakukan oleh Nabi, salat zuhur dan asar di waktunya. Kemudian salat Nabi SAW salat zuhur. Ketika Nabi dan para sahabat salat zuhur, apa kata Khalid? Khalid itu adalah panglima perang. Dia paling tahu kapan waktu yang paling bagus untuk memerangi musuhnya. Khalid itu diberikan kecerdasan di sana oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kita tahu bagaimana cerita dikala terjadi di Uhud. Yang membuat status itu berubah adalah gara-gara Khalid bin Walid. Kemudian di ikhwatul Islam, dikala kaum muslimin salat di sana, maka Khalid memperhatikan, kalau seperti ini kaum muslimin, maka sangat mudah untuk membunuh mereka semuanya. Karena mereka salat
Tidak ada yang berjaga-jaga, semua ikut salat. Kalau seperti ini keadaan kaum muslimin, maka sangat mudah untuk membunuhnya. Artinya mereka tidak ada berjaga, senjata mereka tidak memegangnya. Kemudian ikhwatul Islam, Khalid mengucapkan di dalam hatinya. Kemudian dikala salat asar, maka turun ayat yang kita kenal dengan salatul khawf. Kita tahu salatul khawf. Salat khawf itu artinya salat takut. Artinya apabila ada kaum muslimin mereka merasa takut, maka yang satu salat bersama imam, yang satunya berjaga. Jadi dibagi kepada dua pasukan atau dibagi kepada dua rombongan. Rombongan pertama tetap salat padahal dalam keadaan takut. Dalam keadaan takut saja tidak diizinkan meninggalkan salat, apalagi dalam keadaan aman. Kemudian dikala salat asar ini ikhwatul Islam, maka pasukan Nabi dibagi dua, sahabat Nabi dibagi dua. Yang satunya salat bersama Nabi 2 rakaat pertama. Kemudian Nabi duduk dan mereka menyempurnakan salatnya 4 rakaat. Kemudian setelah mereka menyempurnakan salatnya, mereka salam dan Nabi masih duduk tahiyat. Kemudian setelah mereka salam, mereka bergantian menjaganya. Yang tadi berjaga sekarang ikut salat bersama Nabi. Dan mereka menyempurnakan 2 rakaat bersama Nabi. Sisa 2-nya mereka sempurnakan secara sendiri-sendiri. Paham tidak tata caranya? Paham atau tidak? Yang penting itulah salat khauf namanya. Karena salat khauf itu banyak caranya, ada 7 caranya. Salah satunya cara ini. Nah, dikala salat asar, itu yang dilakukan oleh kaum muslimin. Maka di saat itulah Khalid bertanya kepada hatinya, yang aku khawatirkan langsung ada jawabannya. Itulah yang mulai membuka hatinya masuk ke dalam agama Islam. Begitu juga dengan sahabatnya Amr bin As. Karena kedua orang sahabat ini ikhwatul Islam, mereka punya andil dalam agama. Khalid bin Walid, Amr bin As. Kemudian pada akhirnya mereka ingin pergi ke Habasyah, dan pada akhirnya pada tahun ke-8 Hijriah sebelum terjadi Fathu Makkah, maka mereka mengucapkan kalimat syahadat. Dan salah satu penyebabnya dikala terjadi perjanjian Hudaybiyah dan dikala Nabi SAW berada di sana. Nah, intinya ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada Hudaybiyah. Hudaybiyah, Nabi berada di sana setelah Nabi mencukur rambutnya. Kemarin kita menceritakan bagaimana Nabi mencukur rambutnya, kemudian menyembelih kafaratnya atau menyembelih damnya. Dan kita tahu bahwa dam tidak boleh disembelih kecuali di mana? Di tanah haram. Bahwa dam atau kambing atau semisalnya tidak boleh disembelih kecuali di bagian daripada tanah haram. Nah, Nabi menyembelihnya di Hudaybiyah. Artinya ikhwatul Islam, Hudaybiyah di mana Nabi berada di sana itu adalah bagian daripada tanah haram. Bisa dipahami? Hudaybiyah adalah bagian daripada tanah haram. Dan Allah menyebutkan di dalam Al-Quran itu adalah Masjidil Haram. Makanya ayatnya berbunyi, humul ladina kafaru, mereka itu orang-orang yang kufar, wasaddukum 'anil Masjidil Haram, dan mereka melarang kalian dari Masjidil Haram. Di dalam ayat yang berikutnya bahwa Nabi SAW bermimpi, dan kemarin kita menyebutkan mimpi Nabi SAW. Nabi SAW akan memasuki Masjidil Haram dan Nabi tidak mungkin dusta mimpinya. Kemudian apa yang terjadi? Tiba-tiba kaum muslimin mereka tidak bisa tawaf. Iya, kaum muslimin tidak bisa tawaf, tapi mereka sudah berada di kawasan haram. Dan kawasan haram itu disebutkan oleh Allah dengan kalimat Al-Masjidil Haram. Jelas sampai di sini ikhwatul Islam? Artinya Hudaybiyah adalah tanda batasan haram. Sebagaimana Masjid Aisyah yang dikenal dengan Tan'im juga bagian batasan haram. Sebagaimana juga Al-Ji'rana atau Masjid Ji'rana itu adalah batasan haram. Sebagaimana juga Masjid Namirah, separuhnya haram, separuhnya tidak. Separuhnya haram, separuhnya tidak. Separuh bagian depan itu adalah Arafah, separuh yang bagian belakang itu adalah Muzdalifah. Dan di situ ada namanya Masjid Namirah. Semua lokasi ini adalah batasan tanah haram, dan semua batasan tanah haram itu disebut dengan Al-Masjidil Haram. Kalau disebut dengan Al-Masjidil Haram, berarti apapun yang kita lakukan di sana, maka pahalanya lebih daripada 100.000 dibandingkan dengan tempat yang lainnya, dan itu merupakan bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai di sini ya? Artinya ikhwatul Islam, begitulah kemuliaan yang Allah berikan kepada penduduk Mekah, atau bagi mereka-mereka yang datang ke Mekah, dimanapun mereka berada, maka mereka selalu mendapatkan kemuliaan di atas kemuliaan, keberkahan di atas keberkahan, dan salah satunya adalah ibadah salat. Maka dianjurkan bagi kita selama kita berada di Makkah Al-Mukarramah, hendaklah kita menjaga salat berjamaah bersama kaum muslimin, dan usahakan bagi kita memperbanyak ibadah salat, bukan memperbanyak belanja. Itulah yang harus kita perhatikan baik-baik ikhwatul Islam, karena kesempatan ini tidak akan datang kedua kalinya.
terutama bagi kita yang pertama kali datang ikhwatul Islam, momen itu dimanfaatkan semaksimal mungkin. Karena dikala kita datang ke sana, curhat kepada Allah, kemudian kita berlama-lama beribadah kepada Allah. Ini Masjidil Haram, tempat kelahiran Nabi, tempat Nabi Ibrahim di sana, tempat Nabi Ismail di sana, tempatnya para nabi, tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat yang paling mulia sedunia, dan kita berada di dalamnya. Maka manfaatkanlah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah melakukan perkara-perkara yang bisa mengundang dosa dan maksiat. Karena sebagaimana ibadah dilipat gandakan, dosa juga dikeraskan oleh Allah Subhanahu wa taala dikala kita melakukan dosa di sana. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa man yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nudhiqhu min 'adzabin alim." Siapapun yang ada di Mekah, ini khusus ayatnya bercerita tentang Mekah Al-Mukarramah. Wa man yurid fihi bi ilhad, siapapun yang melakukan ilhad bi dhulmin, dan dia melakukan kezaliman. Artinya siapapun yang zalim, dan tadi kita menyebutkan zalim. Zalim itu adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Mata bisa zalim, telinga bisa zalim, tangan bisa zalim, kaki bisa zalim, lisan juga bisa zalim. Zalim kepada Allah, zalim kepada manusia, zalim kepada diri sendiri. Itu semuanya masuk ke dalam kategori zalim. Maka jauhkanlah dikala kita berada di sana. Artinya ikhwatul Islam, dikala kita berada di sana tidak mungkin kita melakukan kezaliman. Kalaupun dilakukan tanpa kesengajaan, maka bertaubatlah kepada Allah, karena bahaya, resikonya. Nuzikhu min adabin alim, kami akan rasakan kepada mereka adab yang sangat pedih. Itu merupakan di antara kemuliaan yang ada di Madinah dan juga kemuliaan yang ada di Mekah Al-Mukarramah, dan salah satu ibadahnya adalah ibadah salat. Paham sampai di sini ya? Tapi ikhwatul Islam, masih ada waktu kurang lebih 5 menit. Kalau ada yang bertanya kami persilakan. Kalau tidak kita tutup ya. Berarti sudah jelas semuanya ya. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan momen yang indah ini ikhwatul Islam. Dan selalu kita menyebutkan bahwa Mekah dan Madinah itu adalah tempat di mana kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat kita menyebutkan kekurangan, kesalahan, apapun yang ada pada diri kita ikhwatul Islam, maka adukanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi kita menyebutkan ada salah satu kalimat yang dimana dianjurkan kaum muslimin untuk mengucapkannya, disebut dengan kalimat curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mengadu kepada Allah. Dan mengadu kepada Allah ikhwatul Islam, di antara cara kita mengadu kepada Allah, sebutkan semua kekurangan yang kita punya. Kemudian sebutkan kemahaluasan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itu ada di antara kaidah umum dikala kita ingin curhat kepada Allah Azza wa Jalla. Kaidahnya ikhwatul Islam, sebutkan semua kekurangan yang ada pada diri kita. Ya Allah, aku ini adalah hamba yang fakir. Ya Allah, aku ini adalah hamba yang penuh dengan dosa. Ya Allah, kami adalah hamba yang lemah. Ya Allah, kami adalah hamba yang bergelumuran dengan dosa dan maksiat. Ya Allah, aku seperti itu. Sebutkan semuanya. Jika kita menyebutkan semuanya ikhwatul Islam, setelahnya kita sebutkan bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku tahu Engkau adalah zat yang maha pengampun. Engkau adalah zat yang memiliki kasih sayang yang luar biasa. Engkau adalah zat yang maha rahman ar-rahim. Sebutkan semuanya nama dan sifat Allah. Maka tadi kita menyebutkan ikhwatul Islam, nama dan sifat Allah yang diberitahukan kepada kita untuk mudah bagi kita menghafalnya 99. Kalau bisa kita baca di dalam setiap kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah kita berdoa kepada Allah, atau setelah kita menyebutkan nama-nama dan sifat Allah, maka baru kita berdoa kepada Allah. Jadi intinya dalam berdoa dan mengadu kepada Allah adalah bagaimana kita memperbanyak mukaddimahnya. Jangan kita to the point di dalam doa dan permintaannya. Itu merupakan di antara cara kita berdoa kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Karena memang Nabi menyebutkan laisa syai'un akramu 'indallahi minad du'a. Tidak ada yang paling dicintai oleh Allah melebihi daripada seorang hamba yang berdoa. Sehingga siapapun yang datang ke Mekah Al-Mukarramah, maka jangan pernah perlihatkan kekayaannya. Siapapun yang datang ke Mekah Al-Mukarramah, tampillah dalam keadaan apa saja, atau tampil dalam keadaan Allah menciptakan dirinya. Kita datang ke sini bukan untuk menunjukkan saya kaya, saya mewah, tidak. Karena bagaimanapun ikhwatul Islam, semakin seorang hamba menunjukkan kefakirannya, semakin mudah doa-doanya dikabulkan oleh Allah dan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya kita menunjukkan kekayaan, Allah zat yang maha kaya, yang kita punya itu tidak ada apa-apanya di sisi Rabbul Izzati wal Jalalah, itu hanya sekedar titipan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi suatu saat nanti Allah mengambilnya dan kita tidak tahu. Oleh karenanya dikala kita berada di Mekah adalah bagaimana kita tampil dalam keadaan menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikala Nabi sampai di Mekah ikhwatul Islam, Nabi menundukkan kepalanya. Coba bayangkan Nabi
Dikala memasuki Mekah Al-Mukarramah, Nabi menundukkan kepalanya. Kemudian Nabi SAW bertasbih, berzikir, mengucapkan tahlil. Itu yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Padahal itu Nabi, karena Nabi mengagungkan lokasi tersebut. Nabi menghormati Mekah Al-Mukarramah, dan kita lebih pantas untuk menghormatinya. Kita lebih pantas memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih pantas bertasbih, bertahmid, bertahlil. Itu yang harus dilakukan oleh seorang muslim dikala mereka berada di Mekah Al-Mukarramah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan ibadah yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala menerimanya, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara hamba-hamba yang memerdekakan dari api neraka. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan kami. Dan kami mohon dimaafkan atas segala kekurangan, ucapan yang tidak bagus, kalimat-kalimat yang salah, atau penyampaian yang kurang berkenan, kami mohon dimaafkan. Dan kami selalu memberikan motivasi kepada kaum muslimin, terutama dikala mereka berada di kota Madinah. Hendaklah mereka selalu menjaga kota Madinah, hendaklah mereka menjaga keharaman kota Madinah. Dan ingatlah bahwa mereka sedang menjadi tetangga baginda Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Muliakan kota Madinah sebagaimana kita memuliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara-perkara yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala jauhilah. Karena di sini kita bukan mencari atau bukan melakukan maksiat, tapi di sini kita ingin melakukan ibadah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita ingin dibukakan oleh Allah segala macam bentuk kebaikan. Maka dikala kita berada di kota Madinah, manfaatkanlah untuk beribadah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada ibadah yang paling mulia kecuali melakukan salat di dalam Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berlama-lamalah di dalam Masjid Nabawi, ikhwatul Islam. Jadikan Masjid Nabawi tempat tujuan utama. Jangan lebih lama waktu kita di luar daripada Masjid Nabawi. Masjid Nabawi bukan hanya dilakukan untuk salat 5 waktu sahaja, tapi Masjid Nabawi untuk memperbanyak salat sunnah. Masjid Nabawi tempat kita berzikir. Masjid Nabawi tempat kita mengkhatamkan ayat-ayat Al-Quran. Masjid Nabawi kita menangis untuk Allah Subhanahu wa taala. Masjid Nabawi ada tempat di mana kita mengadukan semua masalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adukan semua masalah kita kepada Allah, dan Allah akan semakin sayang dan suka kepada hamba yang selalu mengadu kepada dirinya. Ikhwatul Islam, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar pertemuan kita ini merupakan pertemuan yang diberikan keberkahan oleh Allah Azza wa Jalla. Duduknya kita di dalam Masjid Nabawi adalah bagian daripada taman di antara taman-taman surga. Karena di antara kemuliaan yang Allah berikan bagi kita yang ada di kota Madinah, ada 2 raudhah di sana. Yang pertama raudhah yang ada di bagian depan Masjid Nabawi, dan yang kedua adalah raudhah yang ada di bagian seluruh Masjid Nabawi itu sendiri. Karena tidak ada majlis yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW, kecuali juga dinamakan dengan raudhah, dan pahalanya sama-sama disebut dengan raudhah, yaitu sama-sama bisa mengantarkan seorang hamba ke dalam surga yang sesungguhnya. Semoga Allah ampunkan dosa kita bersama, dosa orang tua kita, dosa saudara-saudara kita, dosa keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita, pemimpin kita, alim ulama kita, orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita, dan seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kita yang ingin meninggalkan Madinah menuju Mekah Al-Mukarramah, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadahnya, Allah kabulkan doa dan permintaannya. Allah menjadikan umrah yang mereka lakukan adalah umratan mabrurah, wa sa'yan mashkura, wa dzamban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin meninggalkan tanah haram, ingin pulang ke kampung halamannya, semoga dimudahkan perjalanannya, dilancarkan urusannya, kembali kepada keluarganya dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita senantiasa diberikan rezeki oleh Allah Azza wa Jalla untuk selalu datang ke tanah haram Makkah Madinah dalam rangka mencari ridha ilahi, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kemudahan dalam setiap urusan. Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dalam kehidupan. Allah berkahi anak cucu kita, Allah berkahi kehidupan kita, Allah berkahi usaha kita, dan Allah berkahi kita sampai kita masuk dalam surganya. Semoga Allah berikan keikhlasan kepada kita dalam setiap amal ibadah. Allah memberikan kepada kita istiqamah dalam agama, dan Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله